Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik kekayaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati seperti ikan yang melimpah, hasil perkebunan, kayu, bahkan hasil tambang dan minyak bumi. Sejak zaman dahulu orang Papua berprofesi sebagai nelayan dan petani, di mana mereka pergi memancing ikan di laut dan di danau serta berkebun di hutan, kemudian hasilnya dijual ke pasar untuk menghidupi keluarga. Namun seiring dengan perubahan zaman, kebiasaan tersebut seolah-olah mulai hilang dan tidak diikuti oleh generasi milenial Papua saat ini. Padahal, tanah atau lahan yang ada di Papua Barat masih banyak yang kosong dan dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Akibatnya pada saat krisis seperti saat ini, yakni dengan adanya wabah COVID-19, di mana semua orang diminta untuk tetap diam di rumah atau stay at home, banyak masyarakat mengeluh dan takut kekurangan bahan makanan. Apa yang dilakukan pasangan suami istri Lambert Jitmau dan Petronella Kambuaya patut dicontoh oleh seluruh masyarakat, bukan saja masyarakat asli Papua yang ada di wilayah Sorong Raya, tetapi juga seluruh warga masyarakat yang tinggal baik di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Meskipun keduanya merupakan pimpinan di Kota Sorong, di mana Lambert Jitmau merupakan wali Kota Sorong dan Petronella Kambuaya merupakan ketua DPRD Kota Sorong, namun keduanya tidak malu untuk tetap berkebun di sela-sela aktivitas padat masing-masing sebagai seorang kepala daerah dan pimpinan wakil rakyat daerah. Putra-putri asli Maibrat ini menyulap dan memanfaatkan pekarangan rumah serta lahan yang berada di distrik Lamono, Kabupaten Sorong menjadi kebun dengan menanam berbagai macam tanaman seperti pisang, singkong atau kasbi dalam bahasa Papua, petatas, keladi, sampai sayuran seperti kangkung, pepaya, tomat, cabai, serai, jahe, sayur bayam, kacang panjang, jagung, rambutan, kunyit, dan masih banyak lagi. Diceritakan Petronella, di saat dirinya dan suaminya lelah dengan aktivitas sehari-hari di kantor sebagai seorang kepala daerah, mereka berdua datang ke kebun untuk menghilangkan penat. Menurutnya, tujuan dirinya dan suami tetap berkebun, mengingat jabatan bukan segala-galanya, hanya sementara, ada batas waktu dan selesai. Jadi sejak saya masuk DPR periode pertama, kemudian periode kedua itu di tahun 2014. Jadi di sini kami DPR 3 orang, bukan saya sendiri. Pak Fatwawan yang masih hutan di sebelah, Pak Erwin punya kebun di sebelah, baru saya di tengah sini, Pak Cornelis Soluhun di ujung. Kuburan beliau juga ada. Iya. Jadi saat rapat kantor, Bapak ke kantor, capek, kami datang refreshing di sini berkebun. Tujuan kami berkebun ini kami mengingat bahwa jabatan ini bukan segala-galanya bagi kami. Jabatan hanya sementara, ada batas waktu, selesai. Ya, wali kota ya, batas waktu cuma 10 tahun. Kemudian kami DPR, ya tergantung masyarakat. Kalau memilih ya bisa naik terus sampai ke pusat. Tapi kalau tidak ya, itu dari kemauan kami juga. Kalau kami mau maju, kalau tidak ya kami istirahat. Jadi dengan dasar itu, kami berkebun dulu. Sebelum kami turun jabatan, kami tinggal menikmati. Begitu. Kebetulan baru berkebun. Kebetulan saat masa corona ini, kami tinggal di rumah itu kami tidak punya persiapan bekal seperti ada beras, sembako, ada sayur, ada apa. Tidak. Kami hanya ya pasrah saja. Karena kami berpikir bahwa kami ada punya kebun. Di sini bukan di Sorong saja, tapi di Maibrat juga. Ada 2 kebun sana. Ada 3 kampung yang kami berkebun. Bapak punya kampung Jitmau, saya punya kampung Ikuf, dan saya punya mama punya kampung di kampung Kambuaya. Besok ini pergi panen di kampung Kambuaya. Sebenarnya kemarin kami mau undang CWM ikut. Saya pikir nanti kalau ada waktu yang lenggang kosong. Bakar, trek di sini. Kita pergi panen keladi, kita bakar, kita tanam lagi baru
bisa jadi bukti toh. Jadi apa saja Mama kalau dilihat dari kebun di sini, apa sih Mama dan Bapak tanam ini di sini? Waktu pertama kebun ini kami baru tanam pisang kecil, sayur bayam, kacang panjang, kemudian jagung. Itu kami panen makan, baru pisang ini tumbuh dari belakangan. Kacang panjang bulan kemarin, dari bulan Februari itu dijual sampai kemarin bulan April, tanggal mau masuk Mei, akhir April itu dijual dapat 30 juta. Tapi kalau pisang ini setiap bulan paling tinggi itu 10 juta. Tapi kalau ya nanti dari harga pasaran, kalau pisang banyak paling 7 juta, 8 juta, 5 juta, seperti itu. Sementara itu Lambert Jitmau yang merupakan wali kota Sorong menambahkan, kebanyakan pejabat yang ada di tanah Papua termasuk dirinya sebelum menduduki jabatan saat ini pasti berasal dari kampung. Kata Lambert, dirinya tidak bisa memaksa orang lain untuk berkebun, tetapi dirinya lebih suka mengajak keluarganya dan orang yang satu kampung dengan dirinya untuk kembali berkebun. Berkata jujur saja, biar siapa pejabat, kita pasti bertumpu awal dari kampung. Dari kampung, dari dusun, kita punya kebun. Itu yang kita lakukan sejak kita kecil sampai besar. Sedangkan zamannya sudah berubah, ada fasilitas ini, fasilitas itu, semua jadi pejabat. Akhirnya seolah-olah melupakan apa yang menjadi suatu tradisi kita dari orang tua. Peninggalan orang tua yang dulu berkebun, cara bercocok tanam, ini seolah hilang dari ingatan kita karena kita terlena dengan situasi sekarang. HP besar. Ini coba Bapak ini pegang HP yang paling mahal ini. Akhirnya kita lupakan hal-hal semacam itu. Jadi saya memang berkebun ini kan, kebun di Kabupaten Sorong ini, Ada kota Sorong juga. Ada kota Sorong juga. Terus kita panen jagung. Tadi Mama cerita tuh di Temnabuan itu, ke sana kalau depan kantor DPR Sorong Selatan itu kebunnya sekarang lagi jagung kering. Kami tidak panen karena saya lihat begini, Bupati Sorong Selatan, Bupati Mebrat, mereka dua tebang kayu. Saya bilang, aduh, saya jaga wibawa lagi, bias jagung itu tinggal kering. Sudah kalau keladi kan tidak mungkin dia kering. Jadi jagung tinggal kering. Jadi Sorong Selatan itu kami kebun besar ada di situ. Kalau di Mebrat seperti apa tadi Mama sudah sampaikan. Kami berkebun ini saya tidak bisa mengajak orang lain, mengajak orang satu kampung atau mengajak keluarga. Kalau bisa lihat contoh soal, saya ini kan jadi wali kota, Mama jadi ketua DPR, tapi kami menempatkan diri untuk berkebun. Tapi yang lainnya itu tidak berkebun. Wah, jangankah? Jadi ini kita harus mempertahankan budaya kita. Beras ini kan syukur kalau orang Jawa udah rajin berkebun. Bodong kirim beras ke kita, apalagi sekarang dengan adanya virus corona ini, di sana terus tidak bisa bikin sawah lagi. Akhirnya kita harapkan ke depan 5-6 bulan kita ada krisis pangan. Dan memang apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu betul. Makanya kembali ke setiap daerah, mereka harus mempertahankan makanan-makanan tradisional atau budaya yang ada di setiap pangan lokal ya. Ya gitu, jangan kaget karena corona baru pegang parang masuk hutan. Iya kan? Atau enggak boleh. Harus ada begini, kami sudah ada orang bilang apa sebelum hujan kami siapkan payung lah. Makanya kemarin ada corona bicara, oh kami ini kan masuk di hutan ada sayur, di kebun ada segala macam kami sudah tanam. Di pisang yang saya ada tebang itu, sebagai informasi, mungkin ada tua terdekat yang angkat. Iya. Saya kemarin ada 2 hari yang lalu saya sampaikan pada keluarga terdekat. Nah, pisang ini pergi kumpul di mana, nanti mereka datang baru saya bagi. Satu orang bisa dapat 2-3 tandang, bukan untuk semua. Tapi untuk keluarga-keluarga yang paling dekat lah, semacam itu. Jadi Bapak himbau untuk masyarakat untuk harus pangan. Masyarakat jangan lupa tradisi kehidupan budaya kita. Jangan seolah-olah kita lupakan masa lalu. Tapi kalau bisa mari kita kenang. Dengan situasi semacam ini kita harus renungkan. Ya, kita renungkan dan kita harus kembali. Bisa menanam segala macam.
yang semacam-semacam itu persiapan masa depan. Dan anak-anak kita, saya pun anak-anak cucu semua selalu sebawa ke sini. Di Maibratul saya bawa, kamu kenal ini. Bapak sekarang seperti ini, dulunya seperti ini. Tapi kamu juga harus ikuti apa yang ada itu. Jadi sekarang kita pergi tebang di sebelah mana? Dari Kota Sorong, Yanti melaporkan.